laki-laki. Ya, baik, kita lanjut kajian tauhid kitab Kifayatul Awam. Kifayatul Awam di sini kan? Halaman berapa sekarang? Qala Sanusi ya? Qala Sanusiyu. Kemarin kan kita terakhir membahas tentang ya wajib bagi Allah bersifat ilmu. Ya, bahasa yang benar adalah wajib bagi Allah bersifat ilmu. Ya, bukan iktikad. Ya, mengiktikadkan Allah bersifat ilmu adalah wajib kan gitu kan kemarin kan? Berarti sekarang qala Sanusiyu. Kalau di Latin ada Pak Iza? Pak Ahros. Oh, itu udah ya. Maksudnya kan berhati-hati Ahros alal farqi bainahuma itu ya. Wala takun mimman qallada fi aqaidid dini fayakunu imanuka mukhtalafan fihi fatakhludu fin nari indama yaqul la yakfit taklid. Maka hati-hatilah. Halaman berapa Pak Isa? Halaman 31 yang Latin. Fahros. Kalau ada yang kitab Arab, ini kitabnya udah berbaris. Tapi ada yang salah barisnya. Kalau di kitab ini barisnya Fahrus. Ya, nah, yang benar Fahros. Di situ Fahros ya. Fahros alal farqi bainahuma. Berhati-hatilah di dalam membedakan keduanya. Ya. Nah, semalam itu kan al ilmu wajibun lillahi ta'ala. Itu yang benar, bukan al ilmu wajibun lillahi ta'ala. Ya, bahasa yang benar al ilmu wajibun, ya. Al ilmu wajibun lillahi ta'ala. Kemarin kan andai ada orang mengatakan al ilmu wajibun lillahi ta'ala. Sifat ilmu itu wajib bagi Allah Ta'ala. Maknanya anna ilma Allahi Ta'ala la yasdukul aqlu bi adamihi. Maknanya bahwasanya ilmu bagi Allah Ta'ala itu tidak membenarkan akal ketiadaannya. Dan bila ada yang mengatakan wa amma izakila i'tiqadu ilmu wajibun, mengiktikadkan sifat ilmu adalah wajib. Ya, itu beda, ya. Berkata kalimatnya gini. Sifat ilmu wajib bagi Allah Ta'ala. Berbeda maknanya dengan mengiktikadkan sifat ilmu adalah wajib. Meyakini Allah bersifat ilmu adalah wajib. Ya, ini mirip, tapi sebenarnya maknanya beda. Ketika dikatakan al-ilmu wajibun lillahi ta'ala, sifat ilmu itu wajib bagi Allah Ta'ala, maknanya adalah bahwasanya ilmu bagi Allah, sifat ilmu bagi Allah Ta'ala itu ya tidaklah membenarkan akal akan ketiadaannya. Kan ini yang dituntut dalam hukum akal. Ya. Tapi ketika dikatakan meyakini sifat ilmu adalah wajib, itu maknanya apa? Siapa yang tidak meyakini dia berdosa, yang meyakini dia berpahala. Maka dikatakan fahros alal farqi bainahuma. Ya, hati-hatilah kau dalam membedakan keduanya. Jadi kalau ngaji tauhid kalimatnya diperhatikan. Ya, makanya ya seperti ma'ani dan ma'nawiyah. Itu jangan seolah-olah sifat ma'ani berhajat kepada ma'nawiyah atau ma'nawiyah berhajat kepada sifat ma'ani. Tapi bahasa yang benar adalah saling lazim melazimi. Itu maksudnya. Ya, jadi ketika dalam bahasa tauhid, pengucapan yang benar adalah al-ilmu wajibun lillahi ta'ala. Sifat ilmu itu adalah wajib bagi Allah Ta'ala. Bukan ya mengiktikadkan sifat ilmu adalah wajib. Bukan itu salah bahasanya. Walaupun kalau orang tak belajar tauhid ya sama aja maksudnya, tapi sebenarnya itu berbeda. Makanya sambungan yang kita bahas sekarang, fahros alal farqi bainahuma. Berhati-hatilah atas membedakan dari yang keduanya. Berhati-hatilah di dalam membedakan keduanya. Membedakan keduanya yang mana? Kedua kalimat tadi, al ilmu wajibun lillahi ta'ala dengan ya al-i'tiqadu atau i'tiqad al-ilmi wajibun. Nah, itu beda maknanya. Ya, jadi dalam bahasa tauhid yang benar
al ilmu wajibun lillahi ta'ala. Bukan i'tiqadu al ilmi wajibun. Nah, hati-hati di dalam membedakan keduanya. Ini nyambung sedikit aja permasalahan lalu. Wala takun mimman qallada. Maka janganlah engkau termaksud orang yang taklid. Ya, fi aqaididdin. Jangan kau jadi orang yang taklid di dalam ya permasalahan akidah-akidah agama. Fayakunu imanuka muhtalafan fi. Maka adalah orang yang taklid itu imanuka muhtalafan fi. Keimanannya masih diperselisihkan ulama. Ya, fatah ludu finnar indama yaqulu la yakfit taklid. Maka pendapat yang satu mengatakan orang yang taklid akan dimasukkan ke dalam neraka. Ikut pendapat yang mengatakan tidak cukup taklid. Baik, gini. Dalam ilmu tauhid jangan jadi orang yang taklid. Ya, muqallid. Udah kita bahas. Ya. Kalau kita ini kan ngaji. Walau kita kan belum paham nih seutuhnya sifat 20 kan gitu kan. Belum paham seutuhnya sifat 20 kita yang ngaji. Tapi kita yang ngaji ini tidak digolongkan muqallid. Tidak tergolong orang yang taklid. Karena kita mendapat petunjuk langsung dari guru. Berarti kita aman. Nah, yang tidak aman itu orang yang taklid. Orang yang tidak mau belajar ilmu tauhid. Ketika ditanya, kau yakin tidak Allah Ta'ala itu ada? Oh, dia jawab, iya. Saya meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Ta'ala itu ada. Kemudian ditanya lagi, apa dalil atau bukti kalau Allah Ta'ala itu ada? Aduh, Ustadz, kalau Ustadz tanya dalil sama aku, tak tahu aku. Ya, tapi Ustadz nggak usah ragulah tentang keyakinanku ini. Kalau Allah itu ada. Bahkan andai nyawaku pun menjadi taruhannya, tidak akan menggantikan keimananku tentang adanya Allah. Tapi kalau Ustadz tanya apa dalilnya Allah itu ada, adanya Allah itu dalilnya apa? Tak tahu aku. Inilah yang dinamakan iman orang yang taklid. Nah, itu dia. Jadi orang yang tidak belajar tauhid, yang nggak mau ngaji tauhid, itulah yang dikatakan orang yang taklid. Maka orang yang taklid, keimanan mereka itu masih diperselisihkan oleh ulama. Sebagian ulama mengatakan orang yang taklid masih kafir. Orang yang taklid dihukumi kafir. Kenapa? Iman mereka tidak sah. Maka mereka nanti masuk di dalam neraka. Nah, sementara orang yang belajar tauhid, yang mau mengaji tauhid, mereka tidak digolongkan lagi sebagai muqallid, tidak digolongkan sebagai orang yang bertaklid. Jadi pesan yang pertama di sini, kalian janganlah jadi orang yang taklid di dalam permasalahan akidah. Ngaji kalian tauhid. Jangan nggak mau ngaji tauhid. Yang nggak mau ngaji tauhid itulah yang taklid. Nah, orang yang nggak ngaji tauhid yang disebut taklid itu, keimanan mereka diperselisihkan ulama. Sebagian ulama mengatakan orang yang tidak mau mengaji tauhid, tidak mau belajar tauhid, maka mereka kufur. Mereka kafir. Ya, kenapa? Iman mereka belum sah. Kenapa iman mereka belum sah? Belum kenal Allah. Buktinya tadi, ketika ditanya mana dalil atau bukti adanya Allah, oh nggak tahu saya. Nah, berarti dia tidak kenal Allah. Ini dia. Fahros alal farqi bainahuma wala takun mimman qallada fi aqaididdini fayakunu imanuka mukhtalafan fi fatakhludu finnari indama yaqulu la yakfi taklid. Nah, itu dia. Paham ya? Nah, itu udah selesai. Qala Sanusiyu, berkata Imam Sanusi, walaysa yakunu syakhsu mu'minan. Dan bukanlah tergolong seseorang itu sebagai seorang mukmin. Iza qala, apabila dia berkata, ana jazimun bil aqaidi. Ya. Saya mantap dengan akidah. Akidah saya ini udah mantap. Gak usah ragu Ustaz tentang keimanan saya. Walau kuti'tu kitton la arji'u. Ya, seandainya saya
diancam dipotong dengan beberapa potongan, arji'u la arji'u an jazmi hadza. Aku nggak akan mencabut keimananku ini. Nah, tadi kan gini kan pertanyaannya. Apa tadi pertanyaannya? Kau yakin nggak Allah Ta'ala itu ada? Dia jawab apa? Yakin. Ana jazimun bil aqaid. Keyakinanku, keimananku tentang adanya Allah itu betul-betul mantap, Ustaz. Ustaz nggak usah ragu. Ya, walau quti'tu kitton la arji'u, ya, la arji'u an jazmi hadza. Walaupun aku diancam dipotong-potong, ya, mau dimutilasi, ya, aku nggak akan goyang, Ustaz. Nggak akan kucabut lagi keyakinanku tentang adanya Allah. Berarti orang kayak gini keyakinannya mantap betul tidak? Mantap, ya, mantap betul. Tapi kata Imam Sanusi, orang kayak begini walaysa yakunu syakhsu mu'minan. Walau keyakinannya mantap seperti ini, dia belum tidak dapat digolongkan sebagai seorang mukmin. Ya, belum dianggap dia orang beriman, padahal keyakinannya sudah mantap. Kenapa? Taklid dia. Ya, itu dia. Makanya jangan sampai nggak mau ngaji tauhid. Balla yakunu mu'minan. Akan tetapi dia bukan termasuk orang yang beriman hatta ya'lama kulla aqidati min hazil khamsina bidaliliha. Sehingga dia mengetahui setiap akidah yang 50 ini dengan dalil-dalilnya. Coba tuh jangan main-main ya. Ini peringatan dari Imam Sanusi. Walau keyakinanmu tentang Allah itu mantap, yang nggak dapat digoyahkan, bahkan kau diancam dibunuh kau nggak takut, ya kau cabut itu keyakinanmu. Kau kan yakin Allah itu ada, kau cabut itu, kau rubah keyakinanmu, ya. Kau rubah keyakinanmu Allah Esa, Allah satu, kau cabut, ya. Sembah ini berhala-berhala, kalau nggak kubunuh kau, nggak akan kucabut keyakinanku ini. Mantap betul berarti keyakinannya. Tapi dia nggak mengerti, nggak tahu akidah yang 50. Akidah yang 50 itu mana? 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat jaiz bagi Allah. Berapa jumlahnya? 41. 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, 1 sifat jaiz bagi Rasul, 9. 41 ditambah 9 berapa? 50. Jadi kita belum dianggap sebagai orang yang beriman kalau kita tidak mengetahui aqaidul iman yang 50 dengan dalilnya. Mana aqaidul iman 50 tadi? Itulah dia. 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat jaiz bagi Allah, 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, 1 sifat jaiz bagi Rasul. Jumlahnya 50. Semua sifat ini harus kita ketahui dengan dalilnya. Ya, harus dengan dalil karena itu syarat taklid. Nah, jadi keyakinan kita tentang Allah sekuat apapun, gitu ya. Kalau kita tidak mengetahui aqaidul iman 50 ini beserta dengan dalil, maka kita tidak dianggap sebagai orang yang beriman. Artinya sia-sia aja keyakinan kita tentang Allah seperti itu. Ya, keyakinan kita tentang Allah itu dianggap sia-sia kalau kita tidak mengetahui aqaidul iman 50 beserta dalilnya. Gimana cara mengetahui aqaidul iman 50 itu, Ustaz? Jawabannya apa? Nah, udah ngaji. Di mana ada ngaji tauhid? Datang awak. Cuma jangan ngaji sama orang harus. Dah ya. Nah, saya tegaskan itu. Ya, orang harus itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Ya, bukan orang ahlu sunnah wal jamaah. Nggak jelas. Jaiznya itu apa? Ya, jaiz akli. Oh, bukan jaiz akli, Ustaz. Kalau jaiznya jaiz akli, kami pun nggak sepakat. Ya, kalau begitu jaiz apa namanya? Ya, nah, bingung. Ya, saya tegaskan melalui majelis ini. Ya, nah, jangan ngaji tauhidnya sama orang Wahabi. Jangan ngaji tauhidnya sama orang Syiah. Jangan ngaji tauhidnya sama orang Mu'tazilah. Jangan ngaji tauhidnya sama orang harus. Ngaji tauhidnya sama orang Ahlu Sunnah wal Jamaah. Meskipun yang ngajar bukan Ustadz Sumitra, Pak Isa atau guru-guru yang lain, yang penting bukan orang harus dia. Paham apa tidak? Ya. Wahabi punya tauhid juga, rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Jangan ngaji itu. Ya, orang Syiah juga punya tauhid. Orang Mu'tazilah juga punya tauhid.
Ya, ngajinya dengan guru yang berpaham ahlus sunnah wal jamaah. Udah jelas? Jangan teruskan, mengamuk nanti. Ya, ini gara-gara makan kambing tadi itu Pak Tohir nih. Nah, naik jadinya kan. Nah, dah. Jadi jangan sampai nggak ngaji tauhid. Kalau kita tidak mengaji tauhid, dianggap kita tidak mengetahui aqaidul iman yang 50. Ya, tidak mengetahui aqaidul iman 50 beserta dalilnya, belum digolongkan sebagai orang yang beriman. Tidak dianggap orang yang beriman. Bal yakunu la yakunu mu'minan. Bahkan tidak digolongkan dia sebagai seorang mukmin hatta ya'lama kulla aqidatin min hajil khamsina bidaliliha. Nah, ya, bukan kata saya ini ya. Ya, tapi kitab Kifayatul Awam nih. Jangan nanti dibilang keras sekali ngaji sama Ustaz Sumitra tuh. Masa orang yang nggak tahu aqaidul iman 50 dianggap bukan orang beriman. Jadi kalau bukan orang beriman, apa namanya? Kufur. Nah, udah jawab. Orang ada kitabnya, tapi itu yang muktamad ya tetap beriman, tapi berdosa selama-lamanya sampai dia mau belajar tauhid. Ya, ini keras nih kitab akidah kitab Kifayatul Awam ini keras. Ya, saya husnuzon baik sangka dengan penyusun kitab supaya orang di akhir zaman suka ngaji tauhid. Karena semakin ya zaman semakin jauh dengan Nabi Muhammad, kajian tauhid semisal ini semakin banyak ditinggalkan orang. Jadi penyusun kitab supaya orang tetap mau belajar tauhid, dipilihnya lah pendapat taklid itu layak fi taklid, tidak cukup taklid. Artinya orang yang taklid dianggap masih kufur, ya, masih kufur, ya. Ini kan jelas garis bawahnya tuh bal yakunu mu'minan. Bahkan tidak digolongkan dia sebagai orang beriman hatta ya'lama kulla aqidatin min hazihil khamsina bidaliliha, sehingga dia mengetahui setiap akidah yang 50 dengan dalilnya. Lihat lagi, keras nih ya, kitab ini betul-betul luar biasa. Orang sekarang pula dibilang belajar sifat 20 bikin gila. Ya, sementara nggak dianggap beriman orang yang tidak mau belajar sifat 20. Yang gila siapa coba? Macam-macam aja. Kalau bahasa Tuan Guru tuh, kalau otak tak mampu, jangan ilmu yang disalahkan, kau yang bodoh. Kan gitu kan? Nah, ini karena dia tak mampu, tak paham dia, dibilang belajar ilmu 20 sifat 20 itu hukumnya haram katanya. Yang betul-betul aja lah. Wa taqdimu hadzal ilmi, dan mendahulukan ilmu ini, yaitu ilmu apa? Tauhid fardun, hukumnya adalah wajib, kama yukhazu min syarhil aqaid, sebagaimana yang diambil dari syarah akidah. Jadi ada sebuah syair ya di dalam kitab Kifayatul Awam itu, di tengahnya ada syair. Ayyuhal mubtadi litatluba ilma, wahai orang yang baru belajar suatu ilmu, hendaklah engkau menuntut ilmu. Kullu ilmin abdin lil ilmil kalami, ya, hendaklah engkau menuntut ilmu tauhid. Setiap ilmu adalah hamba bagi ilmu tauhid. Ya, tatlubul fiqha kaitu sahiha hukman summa aqfalta munzilal ahkami. Ya, engkau menuntut ilmu fikih agar engkau ya merasakan satu mensahkan ya, mensahkan satu hukum. Syair itu agak susah memang, ya. Kemudian engkau lalaikan siapa yang menurunkan hukum. Orang yang baru belajar ilmu, ya, hendaklah engkau menuntut ilmu. Setiap ilmu itu hamba bagi ilmu kalam, ilmu tauhid. Jadi induknya ilmu apa? Ilmu Islam itu kan banyak, tauhid, fikih, tasawuf, tafsir, hadis, nahwu, segala macam. Ya, semua ilmu itu anak cabang, induknya adalah ilmu tauhid. Ya, sampai dikatakan tatlubul fiqha kaitu sahiha hukman summa aghfalta munzilal ahkam. Engkau menuntut ilmu fikih. Supaya apa? Kau tuntut ilmu fikih. Supaya ya engkau tahu mana ibadah yang sah, mana ibadah yang tidak sah. Supaya engkau mensahkan satu hukum. Tapi engkau lalai daripada
belajar ilmu tentang siapa yang menurunkan hukum. Nah, aturan kan wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, sah, batal, itu kan hukum. Fikih itu biasanya kan. Siapa yang menurunkan hukum itu? Allah kan. Kita terlalu sibuk membahas hukumnya, tapi kita lupa, lalai daripada membahas siapa zat yang menurunkan hukum. Harusnya pelajari dulu, kenali dulu siapa zat yang menurunkan hukum, baru memperdalam tentang hukum-hukum. Makanya lah keluar kata-kata, semakin tahu hukum, semakin banyak melanggar. Kenapa? Tak kenal dia siapa zat yang menurunkan hukum. Tapi kalau orang yang sudah kenal siapa zat yang menurunkan hukum, pasti dijaga hukum itu dengan sebaik-baiknya. Maka saya ingat kalam daripada almarhum guru kita, apa katanya? Orang yang paham dan mengamalkan tauhid sulit jatuh kepada dosa. Sulit jatuh kepada dosa. Kalau kita mudah jatuh kepada dosa. Kenapa? Kita tak kenal Allah. Ya, kalau kita kenal Allah, zat yang menurunkan hukum, sulit jatuh kita kepada dosa. Kita jaga betul-betul hukum itu. Sekarang, zaman sekarang ya, kalau orang alim betul dalam ilmu fikih, itu akan dikenal banyak orang. Betul apa enggak? Ya, dihormati. Oh, Ustadz ini fakih nih. Ya, kitab apa yang dia tak tahu? Kalau tentang hukum fikih ini, fikih itu begitu. Tapi sebetulnya yang alim dalam tauhid itu martabatnya jauh lebih tinggi daripada alim daripada pan ilmu yang lainnya. Nah, gitu maksudnya. Nah, kalau kita bisanya maunya alim semuanya. Ya kan? Kalau bisa. Kalau tidak, ya cari yang utamanya dulu. Alimkan dulu tauhidnya. Ya, walaupun fikihnya dapat fardu-fardu aim aja pun jadinya, kan gitu kan? Ya. Nah, kenapa? Karena kalau tauhidnya tidak alim, itu tadi, ya kuat pun iman kita tentang Allah, tapi kita nggak tahu apa idul iman 50, kita tidak digolongkan orang yang beriman. Wa taqdimu hadzal ilmi fardun kama yukhadhu min syarhil aqaidi. Li'annahu ja'alahu asasan yanbani alaihi ghairuhu. Karena bahwasanya ilmu telah menjadikannya ilmu tauhid asasan sebagai suatu dasar yang bani alaihi ghairuhu, suatu dasar yang terbangun atasnya ilmu selainnya. Jadi kalau bangunan tuh tauhid itu pondasinya. Masjid ini megah nih, kokoh. Pasti kenapa kokoh? Ada nggak pondasinya? Pondasinya ada. Ya, jadi kokohnya suatu bangunan tergantung seberapa kokoh pondasinya. Makanya ilmu yang lainnya juga demikian. Ya, semakin kokoh pondasinya, ya, suatu ilmu selain ilmu tauhid itu dianggap kokoh bila pondasinya juga kokoh. Makanya kata Al Habib Umar bin Hafiz, walau dia alim betul dalam bidang fikih, alim betul dalam bidang ilmu-ilmu yang lainnya, tapi iktikadnya menyimpang. Itu bagaikan ember yang bocor. Diisi sebanyak apapun air, nggak akan penuh. Kalau ditanya fikih, apa dia tak tahu? Kan itu. Kitab apa yang dia tak tahu? Tapi begitu dalam akidah bermasalah dia. Gara-gara sedikit aja, meyakini satu hal aja. Ya, apa hukum Allah Ta'ala melihat hamba? Harus katanya. Sedikit aja. Ya, kalau fikihnya jago misalnya gitu, bagus. Ya, cuma gara-gara satu itu bisa jadi buyar semuanya. Tuh dia. Ya, kenapa li annahu ja'alahu asasan yang bani alaihi ghairuhu. Dikit lagi, biar sampai titik. Fala yasihul hukmu. Simak baik-baik nih. Ya, pasang telinga. Fala yasihul hukmu biwudu'i syakhsi aw salatihi. Maka tidak dianggap sah, ya tidak dihukumi sah wuduknya seseorang dan sholatnya seseorang illa idza kana aliman bihadzihil aqaid, kecuali apabila dia alim dalam bidang akidah ini, au jaziman biha alal khilafi fi zalik, atau zazam dengan akidah tersebut atas perbedaan yang demikian itu. Coba ya, fala yasihul hukmu biwudu'i syakhsi au salatihi. Wuduknya dan sholatnya orang yang taklid itu dihukumi tidak sah. Ya, wuduk dan sholatnya orang yang taklid, orang yang tidak belajar tauhid, yang tidak mengetahui aqaidul iman 50 beserta dalilnya,
wudhu dan sholatnya tidak sah. Kenapa wudhu dan sholatnya tidak sah? Karena imannya belum sah. Kenapa imannya belum sah? Belum ma'rifatullah, belum kenal kepada Allah. Masih lagi awak mau malas belajar tauhid? Pikirkan sendiri. Ya, masih lagi awak malas mengaji tauhid dengan alasan susah, payah, sulit memahami. Kalau yang ngaji aja payah paham, apa lagi tak mengaji sama sekali? Makin gelaplah dunia. Ya, masih mending orang ngaji walau tak paham. Nanti sewaktu-waktu ngaji terus bisa paham. Tapi kalau memang tak mengaji-ngaji, tak paham-paham. Nah, itulah yang dikatakan di dalam kitab ini. Fala yasihul hukmu biwudu'i syakhsi au sholatih. Wudhu dan sholatnya dihukumi tidak sah bagi orang yang taklid di dalam akidah. Berat ini enggak? Ya, wudhu dan sholatnya enggak sah. Jadi enggak sholat-sholat lah kami Ustaz. Bukan kayak gitu, kau sholat tapi kan ngaji tauhid juga. Itunya jawabannya yang benar. Wah, tahun aku ngaji Kifayatul Awam. Ya, kenapa? Keras sekali kitab tuh. Orang yang tak paham Aqaidul Iman 50, apa katanya? Ya, tidak sah wudhu dan tidak sah sholatnya. Berarti kalau begitu kita tak usah sholat lah ya kan? Percuma kita ini sholat. Tak ada yang sah sholat kita tak paham Aqaidul Iman 50. Inilah otak-otak syaitan. Ya, kalau orang yang betul, yang berpikir jernih, ya maunya kebalikannya. Ini cabaran untuk saya ini. Ya udahlah, kalau begitu jangan malas-malas lagi ngaji tauhid. Aku sholat juga, tapi aku juga mengaji tauhid. Ini orang yang pikirannya benar. Tapi kalau pikiran memang udah diliputi, ya, kegelapan syaitannya gitu tadi. Ya, aku tak setuju tuh dengan yang disampaikan Ustadz Sumitra. Padahal awak membacakan kitab. Kalau kau tak setuju, kau buat kitab kau sendiri. Bisa nggak kau nulis dari kanan? Kau usah banyak cerita, mau kau profesor kek, mau doktor kek. Ini ulama yang bicara. Bukan saya yang ulamanya yang menyusun kitab. Ya, nah, cocok memang tadi dikasih makan kambing ini. Pas nih dengan pembahasannya. Ya, nah. Kalau tadi bubur aja lemas awak nyampaikannya kan. Enggak sah wudhu kan, sholat. Enggak takut orang. Cocok nih. Ya, nah, tapi janganlah kambing aja loh. Nah, nanti poning kepala odan. Balik ke pondok nggak bisa ngajar santri nanti. Udah, maksudnya gini. Ya, ini bila kita ikut pendapat yang mengatakan taklid itu tidak cukup dalam masalah akidah. Tapi kalau ikut pendapat yang muktamad, ya, iman orang yang taklid itu sah, tapi berdosa selama-lamanya sampai dia mau belajar tauhid. Itu kan yang muktamad. Berarti wudhu dan sholatnya ya sah. Cuma dia tetap berdosa karena nggak mau belajar tauhid. Tapi kenapa kitab Kifayatul Awam ini justru menekankan pendapat yang tidak cukup taklid? Itu tadilah kita berbaik sangka kepada penyusun kitab, karena orang yang akan mengaji kitab tauhidnya ini, ya, beliau tahu zamannya itu zaman orang udah malas mengaji tauhid, jadi harus dicambuk gitu umpamanya. Ini di Belangkung. Di Belangkung. Oh, baksonya apa tuh di Belangkung? Oh, gitu ya. Begitu. Ya. Jadi jangan berpikir kebalikannya ya. Wah, keras botol itu kitab tauhid Kifayatul Awam. Kenapa rupanya kami semalam mengaji, dikatakan dalam kitab tuh, wudhu dan sholat orang yang taklid tidak sah sholatnya. Kenapa tidak sah? Karena imannya belum sah. Kenapa imannya belum sah? Karena tidak makrifah. Kenapa tidak makrifah? Belum mengetahui aqaidul iman yang 50. Berarti kalau aku pikir-pikirlah, ya udahlah, nggak usah sholat. Untuk apa kita sholat katanya? Kalau sholat kita pun nggak sah cuma gara-gara, ya, kita belum paham aqaidul iman yang 50. Jangan dengarkan omongan yang kayak gini. Ini ya menyambung lidah setan ini. Kalau memang orang hatinya bersih, dia berpikir tidak begitu. Ini cambukan untuk saya nih, cabaran, peringatan untuk saya. Karena selama ini saya malas mengaji tauhid. Tapi kalau mengaji, ya, fikih, mengaji apa, dimanapun dan kojar. Tapi kalau begitu mengaji tauhid malas, ya, alasannya begitu. Maunya berpikirnya begitu. Berarti selama ini cemanolah ibadahku nih. Nah, akhirnya dia tergerak apa? Ya, dia tetap sholat.
sholat 5 waktu di kojokannya, tapi juga dia terus belajar ilmu tauhid. Itu baru pemikiran yang jernih, bersih, dan pikirannya waras. Paham kira-kira ya? Nah, jadi jangan berpikir sebaliknya. Ya, bukan disuruh kita meninggalkan sholat 5 waktu cuma gara-gara belum paham aqaidul iman 50. Udah tahu kayak gitu, kau sholat 5 waktu aja percuma kalau kau nggak mau ngaji tauhid, maka tetap kau pertahankan sholat 5 waktumu, tapi kau tambah, kau juga harus ngaji tauhid. Dah, barangkali sampai situ aja lah, ya, pas 1 jam kurang lebih. Nah, saya kembalikan ke moderator.